Nih aku bilang bakarnya pakai bawang putih. Kulitnya enak banget nih. Hey, what's up my friends? Back with me on the K-Girls my daily vlog. Aku mau ajak kalian jalan-jalan di Bali. Masih di daerah Gianyar ya. Daerah yang underrated. Kalau daerah-daerah Kuta itu daerah overrated. Overrated itu artinya kalau di bahasa Indonesiain terlalu didewa-dewakan, terlalu diagung-agungkan. Padahal sebenarnya ya enak tapi tak sedewa itu. Tapi memang mungkin itu adalah menjadi sebuah, bisa dibilang rezeki juga, lahan juga bagi gua, karena gua akhirnya menjadi spesialis reviewer daerah Bali yang hidden gem. Pertama gua pengen kasih lihat. Jadi ini pantai Pasir Hitam. Kalian akan jarang lihat pantai Pasir Hitam. Kalian cuma akan lihat di daerah Gianyar ke arah Kelungkung, ke arah Amet ya, ada jalan setapak dan ini dibikin barrier karena ini pernah dia kayak bisa dibilang airnya naik sampai ke arah parkiran ini, dan parkirannya masuk itu bayar Rp5.000. Kalian bisa parkir di sini. Sih banyak kapal pemancing. Sempet ada yang mancing di sini waktu itu aku lihat dapat ikan GT gede banget. Jadi ini banyak ikan dan ke sana udah arah Nusa Penida. Ada anak-anak. Dan sekarang aku mau ajak kalian makan seafood di pinggir laut yang harganya murah banget. Aduh, tapi ini beneran murah banget. Bukan murah banget karena kita mau flexing, bukan. Ada yang jual mainan. Terus ini juga ada yang jual ikan. Wih, matanya masih bagus nih. Skipjack tuna nih namanya. Ini warung Mendega. Ini walaupun murah tapi tempatnya bagus kayak restoran gitu. Kelapanya gede-gede banget. Ini baru kelapa nih. Dan harganya murah ini kelapa, nanti aku kasih lihat berapanya. Wih, ini ikannya. Kita bisa pesan ikan bakar, dibakarnya di situ, pakai areng. Tempatnya cozy, bersih, terus luas sampai belakang. Meja-mejanya juga banyak nih ya. Oh ya, tadi aku lupa kasih lihat ada kolam lobster hidup. Di sini ada lobsternya tapi lagi nggak ada. Mungkin lagi nggak musim ya beli ya? Lobster lagi nggak musim. Oh ya. Itu kalau lagi musim lobster, itu lobster hidup berenang-renang dengan bebas di sana. Kita duduk di sini. Pemandangannya langsung laut. Ini pas lagi sunset, jadi angin enak, matahari juga nggak terlalu panas. Nah ini lihat harganya, 25.000 dapat satu set kayak gini, ya kan? Sup kepala ikan sama ikan goreng nih yang pakai 45.000 sampai 55, mungkin tergantung size ikannya. Yang ikan bakar juga ada, ikan bakar paketnya itu ikan bakar kakap bersama kangkung, bisa minta ditumis. Ada nasi sela atau bisa nyat-nyat juga. Sela tuh nasi yang pakai ubi gitu ya, cuma 55 sampai 70k tergantung dari besar ikannya. Ada yang paket lobster juga tuh. Harganya bro, di sini harganya local price. Ini es kelapa. Jadi kelapa yang tadi sebesar itu cuma 15.000. Gue pernah minum kelapa 25.000 sampai 30.000. Kelapanya tua, nggak ada airnya. Dan itu di daerah pariwisata ya. Jadi hidden gem kayak gini nih. Ini yang enak nih, telur ikan goreng. Kalian kalau kesini mesti cobain. Kita akan pesen, kita cobain apakah lebih enak dari Makbeng atau enggak, atau setara. Tapi yang pasti soal harga di sini lebih murah dan dapat view lautnya itu. Mbak, di sini bisa bawa ikan sendiri terus minta dibakarin nggak? Berapa biayanya? 35.000 per kilo kalau kalian bawa ikan sendiri. Misalkan kalian pemancing kayak gua, spearfishing, suka mancing, atau kalian pinter milih ikan, kalian kayak tadi beli ikan tuh di depan tuh kan ikannya matanya masih bagus, kalian bawa sendiri, minta bakarin di sini. Di sini bumbunya tuh beda sama di tempat lain. Di tempat lain tuh bumbunya tuh rata-rata ada dua nih. Kalau nggak basa genep tuh jadi bumbu Bali yang warna kuning itu, atau bumbu cabe, jadi bumbu merah. Pokoknya kalau kita kemana-mana di Bali makan ikan bakar, itu ketemunya bumbu kuning, bumbu merah. Di sini bumbunya bumbu bawang putih gitu, garlic butter gitu. Terus di sini dia punya tekstur bakaran yang bagus banget, crispy on the outside. Gue nggak tahu kenapa, kayaknya yang bakar atau yang bikin resep di sini jago banget. Nah itu ikannya lagi dibakar tuh. Asapnya ditembak, wangi sekali ya, mantep. Saya boleh pilih ikan saya sendiri nggak? Ya boleh Pak. Saya mau yang kakap merah dong. Ya yang itu boleh tuh. Kakap merah tuh lebih enak. Ini kalau dalam bahasa Jepang disebutnya tai. Tai itu kalau dijadiin sushi atau sashimi, dia umaminya enak banget. Jadi ini kalau dibakar juga bakalan dia pertama oily, dia berlemak, terus habis itu luarnya bakal crispy karena dia kulitnya nih gas. Oke, cara kesini adalah paling gampang, search Google warung Mendega Pantai Lebih. Tapi dibacanya lebeh, tapi tulisannya lebih. Kalau kesana dikit deretan Pantai Keramas. Tapi kita ada di spot yang namanya Pantai Lebih. Di sana banyak yang surfing, pantainya pasir hitam. Kalau misalkan kalian bingung, nanti kalian search di Google, jangan sampai ketuker sama warung Mendega atau restoran Mendega yang ada di Renon. Jadi ini warung Mendega Pantai Lebih, patung Titi Banda, lurus terus ke arah Bali Safari. Dan ini di daerah Gianyar deket rumahku. Jadi rumahku itu diapit antara Bali Zoo dan Bali Safari. Jadi aku sering kesini
Ini tempat favoritku juga. Selain bisa makan lihat laut, harganya oke, barangnya bagus, masaknya oke, pilihan menunya banyak. Terus minum kelapa 15.000, kelapanya segede-gede anjrit ya kan. Kita di sini dog friendly, bisa bawa pet. Bawa dari Esista. Kalau Hunter, sekarang Hunter lagi gilirannya jaga rumah, gantian. Kemarin kan Hunter udah kita ajak bikin konten. Next nih aku ada ide bikin konten anjing, aku ajak cobain makan mixue. Karena dia pernah kita ajak untuk makan es krim McD dan itu suka sekali. Jadi kita akan coba untuk ajak dua-duanya, Hunter dan Danger, makan mixue. Gimana reactionnya? Pantai Lebeh ini pernah viral masuk berita, masuk sosmed. Tahu gak kenapa? Kenapa tuh? Banjir, air lautnya naik sampai sini nih, sampai meja ini nih. Oke, kita tunggu makanan kita. By the way, tadi kita jalan ke sini, kita ngeliat bebek. Dia tuh tertawar gitu. Aku takut keringes doang. Ya ampun, kan unik banget ya. Jadi bebeknya baris, terus dia jalan di jalan raya gitu, nyebrang dengan teratur. A few inches later. Makanan beberapa udah datang, cuma aku mau kasih lihat dulu ini kelapanya. Waduh, saking beratnya sampai jatuh. Airnya banyak, kelapanya gede, harganya 15.000. Lihat nih dagingnya nih. Wih, itu sembelih bebek. Ini baru kelapa muda nih guys. Dapat kelapanya tak dari mana nih? Selalu bagus. Bingung gue. Tempat yang overrated malah nggak punya kelapa kayak gini, lebih mahal pula. Aku tuh doyan banget sama kelapa. Selain ini sehat, obat kan. Air yang paling murni selain mata air itu adalah kelapa, karena nggak bisa tercemar kan, dia di atas pohon. Makanya kelapa itu ada air obat. Kalian punya keluhan dengan kesehatan apapun, minum air kelapa adalah solusinya, karena itu nge-detox, ngebuang semua racun dan kotoran di tubuh kita. Aku minum ini hampir setiap hari. Kalian pernah nonton vlog aku, Babi Guling Mek Sepia, yang jualan selalu senyum, super baik, super humble, dan makanannya enak. Entah kenapa ya, ada korelasi orang-orang atau manusia-manusia yang jual makanan atau punya tempat bisnis resto, kalau dia penuh senyum itu kayak masakannya tuh juga enak gitu. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Karena aku lebih banyak restoran yang enak itu yang orangnya tuh baik, super friendly gitu ya. Dan ini pelayanannya bagus, super friendly abis. Manis, segar, nggak ada asam-asamnya. Kalau asam berarti kelapanya udah tua. Ini dikasih es juga sama jeruk. Nah, terus langsung dikasih free. Ini free sambil nunggu makanannya. Sebelum masuk ke ikan bakarnya, aku mau kasih lihat dulu ini. Ini favoritku juga di sini. Ini adalah makbeng versi lebih murah, versi di pinggir laut, dan juga versi Gianyar. Sebenarnya makbeng juga ada yang di Gianyar, yang di Ubud gitu ya. Aku lebih suka ke sana. Enak sih makbeng tuh. Cuma aku lebih sering ke sini. Pertama kita cobain dulu ikannya. Digoreng crispy. Teksturnya bagus ya. Ikannya ikan tenggiri juga. Oily karena lemak dari ikannya. Wangi, nggak amis. Ada juga sambalnya, dari jeruknya juga. Fresh, good, crispy, asinnya pas. Ini nih, telur ikan gorengnya. Crispy, golden brown. Cocok banget sama sambalnya. Porsinya juga jumbo. Terus ini kuahnya. Wow, asinnya pas, pedesnya pas. Ini ada timunnya juga, timun rebus. Sup ikannya bukan cuma dikasih tulang, tapi ada juga dagingnya, lihat. Jadi sup ikannya pun berdaging tuh. Dagingnya besar sekali. Ini satu set yang kayak biasa kalian makan di makbeng. Sambalnya pedes, fresh, ada jeruknya, ikannya crispy, baru diangkat dari penggorengan. Ini sih hidden gemnya itu di sininya. Dibandingin sama makbeng, kayak udah terlalu overrated. Kadang di makbeng juga kalau lagi ready dia sedia telurnya juga, tapi kalau di sini selalu ready. Dan nasinya beda. Kita sisela yang ada ubinya gitu. Tuh nasinya mengandung ubi. Jadi ini menu yang kalian bisa pilih juga di sini. Tapi kita akan ke menu utamanya, yaitu ini. Ini ikan bakarnya beda sendiri. Pertama kita cobain dulu nih sambal matahnya. Bawang merahnya besar-besar. Dan ini masih crunchy abis. Ada minyak kelapanya juga. Asin, gurih, pedas, wangi. Ini yang aku bilang, bakarnya pakai bawang putih. Jadi dia kulitnya crispy. Luarnya crispy, dalamnya lembut. Depan belakang sirnya ini dari arang kelapa. Wangi smoky-nya maksudnya. Kulitnya enak banget nih.
flaky, kakap merah itu memang paling cocok kalau dibakar. Di steam juga cocok, tapi lebih cocok kalau di steam itu yang super oily, super fatty seperti kerapu. Kerapu kalau dibakar dagingnya hancur. Jadi ini tekstur yang benar-benar bagus untuk ikan bakar. Terus bumbunya juga lihat searnya bagus, ada burn marknya, keluarnya benar-benar kering, sisiknya bersih, ikannya masih fresh. Ini makannya kayak gini. Di Bali yang tadi aku bilang dua bumbu yang paling sering, bumbu kuning sama bumbu merah, itu enak, tapi kadang dia terlalu aromatik sampai kita jadi merasakan di mulut kita dan di hidung kita ya bumbunya, tapi ikannya kalah. Bumbu bakaran dia itu nge-elevate si ikannya tanpa membuat si ikannya itu jadi hilang rasa atau hilang bau dari ikan originalnya. Jadi entah kenapa buat aku ini bumbu ikan bakar yang paling cocok yang pernah diciptakan di dunia ini. Kalau kalian mau cobain ikan bakar terbaik, ikan bakar warung Bendega ini aku pegang ikan bakar nomor 1 paling enak di dunia. Aku pernah makan ikan bakar dan ikan goreng sampai ke negara Israel. Itu ditangkapnya di Danau Galilea. Ini lebih enak, lebih menang karena ikan laut pastinya lebih wangi daripada ikan air tawar. Terus lebih manis, rasanya ada manisnya gitu. Jadi luarnya crispy dan gurih dan asin, dalamnya manis, ikannya itu nggak berubah, dapet gitu. Kekurangannya di sini ya. Kadang ikannya itu kalau kita nggak milih sendiri, dia ada yang kadang matanya udah kurang bagus. Jadi kita harus milih sendiri ke depan. Makanya aku selalu milih sendiri ke depan. Aku pilih yang paling bagus. Aku soalnya bisa milih ikan. Aku belajar milih ikan. Udah dari bertahun-tahun yang lalu. Soalnya kan aku tukang nembak ikan tuh. Jadi aku tahu mana ikan yang baru mati sama ikan yang matinya udah lama. Terus aku pernah juga makan ikan bakar di Pulau K. Ikan bakar di Pulau K itu rasanya bener-bener enak banget. Cuma dia menang di kualitas ikannya. Kalau bumbunya menangan ini. Jadi ikan bakar di Pulau K itu ikannya tuh saking karena airnya juga pristine banget ya, laut di Pulau K gitu kan, kepulauan di timur gitu, Ambon terus Pulau K, itu ikannya itu waduh enak sekali. Bahkan tuh enak banget kalau misalkan mungkin dijadiin sashimi atau sushi. Dan aku pernah makan ikan namanya wahu sama Peter, nembak wahu itu langsung dipotong dijadiin sashimi. Wahunya ya nangkap wahunya di laut ini nih. Ini kalau kesana dikit namanya Candi Dase. Itu ada satu batu besar itu disebutnya Batu Abah di Bali. Itu spot ikan besar, ikan monster di sana. Tapi itu arusnya terlalu gila. Jadi kita jangan sampai ke Batu Abah karena banyak orang yang ketarik arus terus meninggal di Batu Abah. Itu cerita dari spear fishing ya. Jadi kita mancing biasanya kalau di Batu Abah. Tapi Candi Dase ke arah Batu Abah itu, di situ ikan wahu, ikan tenggiri, mackerel itu banyak banget dan aku pernah makan sashiminya di sana. Jadi ini ikannya secara freshness aku bisa bilang dia bukan yang nomor 1, tapi kalau soal bumbu dia nomor 1. Jadi solusinya gimana kalau mau ikan yang terbaik masuk ke mulut kalian? Beli ikan sendiri atau nembak atau mancing ikan sendiri pada hari yang sama langsung bawa ke sini. Dan aku seringnya kayak gitu. Iya. Kesegaran ikannya aku kasih nilai 8,5. Kalian nonton vlog aku sekarang ini aku makan kayak gini, aku bisa menjelaskan dengan tenang karena reaction pertama aku udah aku habisin udah lama. Tapi pas pertama kali aku makan bumbu ikan bakar ini aku kayak enak sekali. Beneran enak sekali. Aku langganan di sini. Makanya pas dari aku izin, aku bikin vlog ya, langsung diterima dengan baik. Hampir seminggu sekali, seminggu 2 kali kita pasti di sini. Iya, pertama kali awal makan di sini hampir tiap hari. Ini ya, poinnya pertama kelapanya bagus banget. 15.000 kelapa seger, kelapa muda, kelapa gede. Kalau kalian lagi pengen yang kuah yang berbeda untuk biar nggak bosen, biar variasi, ada yang versi goreng, versi makbeng ini. Tapi primadonanya ini ikan bakar sama telur. Nih, lihat nih. Dengerin masuk mulut nih. Kerennya. Terus karena dia telur bulir-bulir gitu, meletus-meletus di mulut. Terakhir bisa pilih yang plecing atau yang tumis, tapi ya ini kangkung pada umumnya. Jadi makanya ini terakhir. Kepulauan Bali, Kepulauan Lombok tuh kangkungnya entah kenapa gendut-gendut, batangnya gede-gede. Beda sama kangkung Pulau Jawa. Jadi ini makannya gini guys. Pertama ambil ikannya, aku ambil bagian baru sini ya. Nih, bagian punuk ikan ini adalah yang paling lembut. Sambal matah, nasi sela. Bungkus. Waduh. Dalam menikmati kuliner, food and beverage gitu ya, panca indera kita semuanya harus kepake untuk bisa menikmati kepuasan atau kebahagiaan yang maksimal. Pertama, mata. Plating yang bagus itu menggugah selera. Char yang bagus kayak gini, sir yang bagus, kita akan menyantap makanan itu dari mata dulu. Plating dulu. Kedua, itu aroma, hidung. Wangi bakarannya, charcoalnya, bawang putihnya, ada sambal mata, aroma. Kedua, sebelum masuk mulut itu dulu. Baru ketiga, mulut, palate, lidah. Rasanya, taste-nya. Keempat itu tekstur, sentuhan. Makanya ini teksturnya yang bagus nih, yang crispy kayak gini. Tekstur. Yang terakhir, yang kalian nggak kepikiran, pendengaran, suara. Makanya di restoran suka dikasih live music. Di sini nggak perlu, ada suara ombak. Jadi kita makan ikan, dengerin suara ombak. Jadi seluruh panca indera kita mengalami yang namanya
stimulasi gitu. Jadi di sini bener-bener semua indera kita dimanjakan, yaitu di warung Mendega ini. Di tempat bener-bener underrated, jarang ada orang yang tahu. Tapi kalau kalian kesini dan kalian menikmati, dan kalian taunya gara-gara aku cuma mau bilang thank me later, kalian nggak akan nyesel. Aku memang langganan di sini. Jadi kalau kalian kesini, kalian ketemu aku, ya karena memang rumahku di belakang sini. Ya ini laut yang dimana adalah laut depan rumahku. Tapi rumahku itu nggak benar-benar depan laut, jadi dipisahkan sama jalan Ida Bagus Mantrek atau jalan protokol atau jalan bypass, jalan besar. Jadi harus nyebrangin jalan besar dulu baru ke laut. Inilah indahnya dan nikmatnya hidup di Bali. Makanya semua orang sekarang, aku mau pindah ke Bali. Saya sudah ngomong dari 2018, semua orang bakalan pindah ke Bali pada waktunya. Matahari sudah mau terbenam, lighting juga sudah mulai redup karena mataharinya udah hilang. Sekarang waktunya untuk aku dan tim menikmati makanan bersama-sama. Nanti kita ngobrol lagi. Meanwhile, Aku lagi jalan sama Danger nih. Aku mau lihat di sebelahnya ada apa. Pelan-pelan nih ya. Danger, pelan-pelan. Matahari terbenam tuh dari sebelah sana ya, masih ada cahaya. Kita lagi berdiri di pinggir laut nih. Aku sengaja ngambil yang sebelah kanan karena di sana lagi banyak orang. Karena Danger nih walaupun dia baik tapi dia udah maksimal sehingga kadang orang terintimidasi sama bentukannya. Oke, kalau kalian suka sama vlog ini, walaupun terkesannya aku kayak mendewa-dewakan tempat ini, tapi aku cuma bisa bilang kalian mesti cobain sendiri karena emang seenak itu tempatnya dan juga makanannya. Life is good. Karena matahari udah terbenam, kita juga mau pulang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Di Bali itu banyak tempat-tempat yang hidden gem yang kalian mesti cobain. Jangan melulu di Kuta, Jimbaran, Nusa Dua. Memang dulu aku juga waktu belum pernah explore, aku taunya cuma daerah-daerah Jimbaran, Kuta, dan Nusa Dua dan Canggu gitu ya. Tapi setelah aku tinggal di sini, banyak sekali hidden gem yang bisa dieksplor. Kalau misalkan kalian suka vlog kayak gini, aku akan terus bikin vlog yang hidden gem di Bali. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Oke, kalau gitu aku sama Danger kita mau pulang dulu. Pas lihat nih lautnya nih. Gelap ya. Thank you guys for watching. Keep a smile on your face and I will see you guys on next video. Sehat-sehat terus dan juga bahagia terus ya teman-teman. Bye.